saya itu harus berubah. Jangan menjadi katak dalam tempurung, Bu. Saya itu harus berubah, menjadi guru yang menjadi contoh yang baik, menjadi guru yang menyesuaikan diri dengan teman-teman ini. Nah, untuk tipe sekolahnya itu sudah itu sangat berbeda sekali, Bu. Kalau di desa mungkin prasarananya itu mungkin banyak kurang. Halo sahabat Rumah di Rumah, saya Jenny. Kali ini kita wawancara eksklusif dengan semifinalis sayembara guru SD favorit se-Kota Palembang tahun 2023-2024. Yang kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Bapak Zera Medi yang merupakan perwakilan dari SD Negeri 185 Kota Palembang. Baik, halo Bapak. Halo, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat baik sekali. Sangat baik Pak hari ini. Hari ini mengajar Pak? Alhamdulillah kegiatan hari ini lagi pesantren kilat. Lagi pesantren kilat tentunya Pak ya. Jadi Pak Zera Medi, panggilannya Pak Medi. Iya Pak Medi. Pak Medi merupakan guru kelas Pak? Iya guru kelas. Kelas berapa Pak? Kelas 4 kelas ini. Ya. Oh, pasti golongan atas pasti Pak ya? Iya, golongan atas. Atas sama bawah kan Pak? Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Guru kelas Pak, berarti seluruh mata pelajaran. Iya, benar. Terkecuali guru olahraga sama agama Pak ya. Pak Medi, kan udah jadi guru sudah berapa tahun Pak? Oh, sekarang ini sudah dari 2004 Bu. Mungkin sekitar 20 tahunan. 20 tahun Pak ya. Saya usianya sekarang saya lahir 2001 Pak. Oh iya. Berarti saat itu masih usia 3 tahun Bapak udah ngajar. Honorer Pak saat itu. Di mana Pak? Saya terlebih dahulu sebelum di sini Bu, saya mengajar di Kota Empak Lawang, Kabupaten Empak Lawang. Oh, saya Bapak orang sana? Iya. Oh, Empak Lawang. Iya, saya mengajar di SD 30 Bu. 30 Empak Lawang. Tebing Tinggi Kabupaten Empak Lawang. Tebing Tinggi Pak. Iya. Oh, banyak Pak keluarga saya di sana Pak. Oh, iya. Kalau saya aslinya orang Muaraenim Pak. Oh, iya. Jadi kenalan kita Pak ya, Empak Lawang. Pasti ada sahabat-sahabat Empak Lawang. Jangan lupa dukung Pak Medi tentunya. Iya, tolong dukung ya. Berarti Pak honorer di Empak Lawang berapa lama Pak? Di Empak Lawang itu sekitar 18 tahun dulu. 18 tahun Pak. 18 itu tahun. Kalau pada saat itu sudah menikah, udah masuk SMA Pak anaknya itu Pak. Iya, 18 tahun. Iya. Benar sekali. 18 tahun di kota atau kabupaten Pak? Kabupaten Empak Lawang. Iya. Di daerah mana itu Pak? Di Tebing Tinggi. Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi. Tebing Tinggi Pak ya. Kalau mengajarnya itu di SD 30 di Lubuk Belanggang. Di mana Pak? Desa terpencil. Desa ya Pak ya? Iya. Berarti otomatis Pak di mana itu, di bukit apa di bawah bukit? Di mana gitu Pak? Waktu saya mengajar honor kemarin Bu, saya itu mengajar di SD terpencil. Nah, di desanya itu Bu, ini nyebrang jembatan. Oh, iya. Nyebrang pakai speedboat gitu Pak? Iya, pakai jembatan. Jembatan Pak ya? Iya. Oh, jadi udah nyebrang sungai itu Pak? Iya, nyebrang sungai. Berarti nggak mudah juga Pak ya. Dari rumah ke SD itu berapa lama Pak? Dari rumah itu sekitar 9 kilo. Kalau perjalanan tempuhnya berapa lama waktunya Pak? Kalau jalan tempuhnya itu sekitar 15 menit lah. 15 menit ya Pak ya. Lumayan Pak, karena pakai motor juga Pak ya. Terus medan yang dihadapi juga mungkin berkelok-kelok kan, tidak tahu juga masalah. Iya, jalannya lumayan kecil segini. Tentu berbeda dengan Kota Palembang Pak ya. Alhamdulillah sangat berbeda. Sangat berbeda Pak ya. 18 tahun, berarti sampai tahun berapa? Kebetulan saya ikut tes di sini Bu. 2000 ikut tes di sini 2019. Berarti dari 2004 ke 2019 di Empak Lawang, lalu tes P3K atau PNS Pak? PNS. Angkatan yang terakhir PNS ya. Oh iya, angkatan terakhir Pak. Iya. Soalnya PNS sekarang udah digantikan jadi P3K Pak ya? Iya, diganti P3K. Benar sekali. Jadi Pak, selama perjalanan itu Pak, gimana Pak kisahnya Pak? Keluh kesah, sedih, senangnya seperti apa Pak saat perjalanan 18 tahun itu sampai akhirnya lulus PNS Pak? Boleh diceritakan Bapak? Iya,
Kisahnya itu kalau diceritakan mungkin banyak ya Bu. Banyak kan Pak ya. Tapi secara singkat saya ceritakan itu, awal mulanya itu saya sebagai saya itu dilahirkan dengan orang tua yang sederhana Bu. Sederhana. Jadi saya itu melihat keadaan kedua orang tua saya Bu. Sudah itu di lingkungan saya itu Bu, desa saya itu kebanyakan guru anak-anaknya itu tidak berpendidikan yang tinggi. Tamat SD selesai, Pak tamat SMP, tamat SD. Dengan itulah saya beretikat, mendedikasikan diri Pak ya. Iya, beretikat saya itu tidak mau menjadi seperti orang-orang pada umumnya. Anak yang ketertinggalan. Dengan itulah saya terus semangat. Waktu itu juga saya sebelum menjadi guru Bu, tujuan saya itu membahagiakan orang tua. Orang tua, menjadi orang tua. Nah, saya sempat merantau ke Palembang ini Bu, menjadi sales. Jadi Bapak sempat merantau ke Palembang jadi sales. Iya, menjadi sales. Nah, ternyata orang tua saya itu menelpon, Medi katanya, pulang dulu ke desa katanya. Nah, teman-teman kalian ada orang ngajakin kuliah. Nah, jadi saya itu berbicara sama orang tua saya, Pak, saya mau kuliah Pak. Tapi bagaimana biayanya? Ya sudah kata Bapak. Akhirnya dia, kalau masalah biaya nanti kita sama-sama cari. Nah, akhirnya saya itu Bu kuliah, ikuti UT. Alhamdulillah Bu, saya lulusnya cepat waktu itu. Teman-teman saya itu Bu, mungkin ratusan mungkin yang belum lulus. Alhamdulillah saya cepat lulus. Ya. Berarti Bapak berapa saat itu? 3,5 tahun, 4 tahun? 3 tahun, kebetulan 3 tahun Bu. 3 tahun Pak ya? Iya. Waktu itu S1 Pak? D2. Jadi Bapak pengangkatan yang D2 dong berarti dulu Pak? Iya, bukan. Saya awal mulanya, nah sudah itu saya ikut D2, nyambung lagi ke S1 Bu. Oh, jadi Bapak kuliah lagi saat itu? Iya. Dari PGSD Pak? Iya, atau PGSD di UT? Iya. Lalu Bapak kuliah lagi? Iya. Di mana itu Pak? Di Universitas Sriwijaya Bu. Sriwijaya. Alhamdulillah saya kuliah itu dibantu oleh pemerintah Kota Empak Lawang dan Gubernur zaman Elek Nurdin dulu. Beasiswa kabupaten berarti saat itu Pak. Kebetulan bupati saya itu memprogramkan guru-gurunya itu harus kuliah kembali. Iya. Jadi Pak, perjalanan juga tidak mudah Pak ya? Iya. Pasti saat itu nahan diri, pasti masa muda itu masa yang paling penasarannya banyak, pengen coba hal baru, pengen beli barang-barang bagus. Tentu saat itu Bapak harus menahan diri untuk terus berhemat agar bisa kuliah Pak. Benar sekali. Tentunya, Pak ya. Sambil kerja berarti Pak? Iya. Sambil kerja waktu itu. Waktu itu saya masih lajang Bu. Waktu kuliah D2 itu masih lajang. Sekarang mengikuti nyambung lagi ke S1, alhamdulillah sudah menikah Bu. Nah, dengan itulah sembari saya honorer di Kota Empak Lawang itu Bu, saya berinisiatif untuk berdagang, berjualan Bu. Jadi jualan keliling, Pak ya? Jualan keliling, jualan baju. Gak ada istilah gengsi Pak, yang penting ini Bu ya? Benar. Jadi benar Pak, kalau dipikir-pikir kalau mau gengsi kita nggak berhasil. Jadi kalau mau gengsi kita nggak akan berhasil. Iya, benar sekali Bu. Nggak akan bisa hidup. Yang penting kita bisa makan saat itu Pak ya. Benar sekali. Oh iya Pak Medi. Perjalanan yang tidak mudah berarti kuliah. D2, wisuda, honorer, lalu ambil S1 Pak ya. Gimana Pak proses tes PNS-nya Pak waktu itu? Proses tesnya itu Bu, saya itu alhamdulillah lancar. Saya lulusnya itu kan tesnya itu 2019 Bu, alhamdulillah mendapatkan SK-nya itu SKCPNS 2020, alhamdulillah lancar Bu. 2020 ya. Lalu waktu itu Pak memang milih di SD ini Pak? Iya, mengambil formasi di sini. Di sini Pak ya. Memang mau di sini kenapa Pak? Kemarin Bu, saya kan
Sudah lama honor Bu. Honor di sini juga ya, Pak. Kebetulan saya itu tahun lahirnya ceritanya Bu, tahun lahir 85 Bu. Nah makanya itu saya itu berdoa kepada Tuhan Bu. Sebelum mengikuti tes itu, mendaftar itu saya berdoa dulu Bu. Berdoa, ya Allah ya Tuhanku, semoga ini yang terakhir bagi saya untuk ikuti tes. Waktu itu saya berumur 34 Bu. Waktu itu Pak nah, 34 itu batas tes PNS. Udah nyaris itu Pak. Iya, tahun depan udah lagi sudah tidak nggak bisa lagi itu Pak. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, semoga memberikan ketepatan bagi saya untuk ikuti tes ini. Saya mengambil tahun lahir saya Bu, itu ceritanya. Tahun Ini 85, informasinya waktu saya itu. lahir tahun 85, sudah itu di SD sini kebetulan tahun ini 85 juga. 185, iya benar sekali Bapak. Jadi inspirasi dengan tahun lahir Pak ya? Iya, sesuai dengan tahun lahir saja. Waktu itu Bu, saya tidak tahu menahu di sini Bu. Waktu tes itu Bu, di tempat saya itu katanya di tempat sini agak rawan. Texas katanya kan, agak sepi. Pokoknya saya itu sebagai pendidik, saya berinisiatif itu Bu, memberikan pendidikan kepada anak yang terbaik. Saya minta yang terbaik. Dimanapun di tempat saya mengajar, disitulah saya mengabdikan diri Bu. Itulah niat saya. Ya. Jadi sahabat rumah di rumah, tentunya perjalanan Pak Medi ini sangat luar biasa. Ya. Dari kabupaten, lalu berhijrah ke kota Palembang. Iya, benar. Dan tentu kita ini Pak perintis, bukan pewaris. Benar sekali, benar. Namanya merintis itu dari nol. Iya. Betul sekali Bapak ya. Oh ya Bapak, sudah kurang lebih 10 tahun lebih Pak ya. Iya. Tentu siswa yang dihadapi juga beragam kan Pak. Iya. Bagaimana kiat-kiat seorang Pak Medi untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan anak-anak tentunya, dengan berbagai macam karakter tadi Pak. Bagaimana itu Pak? Kiat saya sebagai guru, yang pertama itu saya tulus mengajar Bu. Tulus dari hati Pak. Tulus mengajar dari hati, yang paling dalam itu saya tulus Bu. Sudah itu memberikan inspirasi kepada mereka. Memberikan inspirasi kepada mereka biar mereka itu kedepannya menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa Bu. Sudah itu saya itu menjadi contoh yang baik kepada mereka. Nah, sudah contoh, saya itu memberikan pembelajaran yang menarik bagi mereka supaya mereka itu betah dalam pembelajaran di dalam kelas Bu. Itu saya lakukan. Jadi Pak lebih ke fokus kita sebagai guru itu bukan cuman mengajar Pak ya, memang benar-benar menjiwai. Iya benar sekali. Jiwa sebagai seorang guru. Iya. Merangkap seorang bapak juga ini. Iya. Bapak kedua setelah bapak dari rumah. Iya. Benar sekali Bapak. Iya. Oh ya Bapak, pasti di setiap perjalanan itu Pak ada momennya. Benar sekali. Indah. Tak terlupakan dengan anak-anak. Bagaimana Pak momen seorang Pak Medi? Pastikan Pak beda-beda Pak ya. Dari siswa Empat Lawang dengan siswa Palembang kan pasti beda. Tapi pasti ada momennya Pak. Benar. Momen yang indah dan tidak terlupakan. Iya. Apa itu Pak momennya Pak? Boleh diceritakan? Terkadang itu Bu, momennya itu pasti ada suka dan dukanya Bu. Contohnya saja misalkan dukanya itu Bu, saya mendapatkan anak yang nakal, yang aktifnya luar biasa. Itu yang sukanya itu Bu, saya mendapatkan anak yang pintar, senang kepada saya, mau belajar dengan saya, itu Bu. Jadi lebih fokus kepada ini Pak ya, sehari-hari. Iya. Kalau berkesan nih, kalau ketemu anak pintar, kitanya ikut merasakan energi. Benar. Semangat mereka tadi Pak ya. Iya. Kalau anak-anak yang aktifnya luar biasa dalam tanda kutip juga kadang-kadang dapat juga mood ya. Iya. Benar. Kesel kadang-kadang Pak ya. Tapi kan tidak boleh kita marah yang berlebihan. Bagaimana Pak mengatasi anak-anak yang aktif luar biasa seperti itu Pak? Memberikan ketegasannya Pak. Seperti apa itu Pak? Bagaimana itu Pak? Yang saya lakukan itu ya memberikan
nasihat kepada mereka, Bu, memberikan nasihat, memberikan contoh yang baik, sudah itu menjadikan contoh yang baik. Selain itu saya memberikan doa kepada mereka, Bu, doa kepada mereka supaya mereka itu menjadi anak yang baik, menjadi yang pintar, yang saya lakukan. Jadi Pak lebih fokus kepada peran seorang bapak Iya. Peran seorang ayah kepada anak-anak tentu mendidik, menasehati kalau ada salahnya, Pak ya. Sekali. Oke, sahabat Rumba di Rumah, seperti kita ketahui perjalanan seorang Pak Medi itu tidak mudah, pun ketemu siswanya juga beragam, pasti banyak, Pak ya. Apa Pak yang paling terasa Pak perbedaan mengajar di Pak Lawang dengan mengajar di Kota Palembang? Bagaimana Pak perbedaan perasaannya Pak? Iya, perbedaannya itu Bu sangat jauh berbeda sekali Bu. Terlebih dahulu Bu, terutama saya sebagai pendidik, waktu pertama kali ke Palembang mengajar itu, jujur Bu, saya ini tidak tahu yang namanya teknologi Bu. Jadi IT itu belum paham sama sekali waktu itu ya. Tapi dengan saya itu bersikeras, saya itu harus berubah. Jangan menjadi katak dalam tempurung, Bu. Saya itu harus berubah, menjadi guru yang menjadi contoh yang baik, menjadi guru yang menyesuaikan diri dengan teman-teman ini. Nah, untuk tipe sekolahnya itu sudah itu sangat berbeda sekali, Bu. Kalau di desa mungkin prasarananya itu mungkin banyak kurang, Bu. Dari segi sekolah, dari segi buku-buku mungkin banyak sekali kurang, Bu. Jadi itu di tempat saya mengajar yang dulu, Bu, sinyal HP saja tidak ada, susah. Ya, jadi Pak, saya untuk mencari ilmu tentang pendidikan itu, mencari info tentang pendidikan itu mungkin susah sekali. Tapi alhamdulillah di kota sangat bagus sekali, Bu. Bagus sekali, bisa saya itu kapan saja saya bisa mendapatkan informasi tentang pendidikan yang saya akan bisa gunakan untuk mengajar, untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak. Gitu. Jadi Pak, lebih ke sarana dan prasarana Pak ya, perbedaan yang signifikan ya. Lalu juga sinyal. Iya, sinyal. Pasti di daerah situ kan susah Pak ya sinyal. Mati lampu langsung hilang Pak. Di situ walaupun hidup di Kota Empak Lawang, Bu, kan kebetulan saya mengajar di desa juga. Desa terpencil, Bu. Jadi sinyal itu walaupun hidup lampu masih rendah, tidak ada sinyal karena banyak di sana itu banyak bukit, perbukitan. Jadi tidak ada sinyal. Kalau di sini sinyal mah kuat Pak. Kalau di sini di mana saja pasti enak. Makanya Pak ya, pemerintah juga perlu memperhatikan hal tersebut Pak ya, mengatasi. Karena kalau dipikir-pikir sinyal internet itu kan termasuk yang penting Pak. Penting sekali Bu. Penting, apalagi di era yang seluruhnya serba teknologi. Benar sekali. Penting sekali itu. Iya. Oh ya Pak, kan kita udah dari tahun 2004. Iya. Tentu ada banyak sekali perubahan kurikulum Pak. Iya. Kalau saya era KTSP Pak. 2007 saya KTSP. Karena masih saya itu lahir 2001, SD-nya 2007. Iya. 2007 itu masih KTSP. Terus saya dengar-dengar sekarang sudah sampai ke titik ke kurikulum merdeka. Iya. Ke-13 kurikulum merdeka. Pastikan Pak, Bapak belajar terus ya, upgrade dan memahami. Iya, alhamdulillah belajar terus. Alhamdulillah jangan Pak. Ya. Bagaimana Pak kiat-kiat Bapak saat itu terus mempelajari perubahan kurikulum? Untuk pelajari gimana sih anak-anak ini memahami apa yang saya sampaikan. Walaupun banyak perubahan kurikulum, itu berubah buku Pak. Biasanya beda kurikulum, beda buku, beda media ajar. Nah bagaimana Pak cara Pak Medi beradaptasi Pak akan hal tersebut Pak? Boleh Bapak? Ya, makasih Bu memberikan pertanyaan. Yang saya terlebih dahulu belajar terlebih dahulu Bu. Belajar terus Pak. Belajar terus supaya saya itu tidak ketertinggalan. Istilahnya itu tidak menjadi katak tempurung tadi Bu. Saya harus berubah, mempelajari ilmu-ilmu tentang pendidikan. Nah dengan itulah saya kalau tidak bisa Bu, saya itu bertanya
dengan yang bisa, bertanya dengan yang bisa, misalkan dengan guru penggerak, dengan kepala sekolah, guru-guru yang lebih memahami. Sudah itu, selain itu saya kalau teman-teman di sekolah ini lagi sibuk atau banyak pekerjaan, saya browsing dari Google, dari YouTube, berbagai macam sumber Pak ya. Nah, sudah itu juga saya supaya saya itu mendapatkan ilmu tentang kurikulum Bu, saya juga membuat aksi nyata Bu, aksi nyata dari PMM Kurikulum Merdeka Bu. Ya. Jadi Pak, kiat-kiatnya itu adalah terus belajar Pak ya? Iya, terus belajar. Tentu sahabat rumah di rumah bisa kita memahami kalau apa-apa itu tuh perlu belajar. Iya, benar sekali. Belajar. Berarti Bapak dulu juga pernah Pak ikut-ikut pelatihan-pelatihan dari sekolah? Iya, banyak sekali Bu yang saya ikuti Bu, dari webinar, kebetulan di sekolah saya ini ada kegiatan webinar Bu, alhamdulillah saya ikuti terus. Iya. Salah satu upgrade ilmu Pak ya. Nah sudah itu, selain itu saya ikut juga Bu sebagai anggota pengurus KKG Bu. Apa itu Pak? KKG itu pengurus untuk kegiatan guru-guru Bu. Jadi kayak pengawas itu Pak? Bukan, kegiatan misalkan KKG itu Bu membuat pengurusan dari guru, misalkan pembuatan soal, membuat itu webinar, itu kegiatan kami. Misalkan ada acara perlombaan, itu yang kami lakukan. Jadi benar-benar ini Pak ya, memperhatikan memperhatikan kegiatan-kegiatan guru. Iya, benar sekali Bu. Iya. Contoh kegiatan yang baru-baru ini apa Pak? Kemarin kegiatan ini kopi break, kalau salah kopi itu kegiatan webinar Bu. Alhamdulillah waktu kegiatan kami itu banyak yang ikut Bu, hampir 200-an yang ikut acara tersebut Bu. Webinar? Iya, webinar yang kami lakukan. Banyak Pak ya? Banyak, iya. Iya. Terus Pak Medi, pastikan ke depannya tuh pengen ada cita-cita apa ya? Setelah pensiun kan masih ada cita-cita pengen pulang ke Pak Lawang atau pengen gimana? Apa Pak cita-citanya Pak? Jujur Bu ya, kalau untuk mengajar sebenarnya saya cukup senang sekali di sini Bu, senang sekali. Tapi yang namanya saya terlebih dahulunya saya itu ingin merubah. Kalau di sini kan banyak guru-gurunya sudah banyak yang maju Bu, tentang pendidikan, tentang IT, sudah banyak pintar memahami juga ya. Tapi jujur Bu, saya itu pengennya pulang ke Empak Lawang untuk pindah. Dikarenakan masyarakat sana itu juga membutuhkan saya karena pendidikan di sana itu masih sangat kurang sekali Bu. Nah disinilah dengan ilmu yang saya dapatkan di sini, saya akan memberikan pengimbasan kepada masyarakat di sana Bu. Itu yang saya lakukan. Jadi Bapak di sini ibaratnya itu menyerap ilmu. Iya. Dan akan membawanya ke tempat Bapak berasal. Iya. Sama kalau kayak kita kuliah ke luar negeri, ambil ilmunya di luar negeri, terapkan kembali ke negaramu. Nah ini terapkan kembali ke daerah asal kita Pak ya. Jadi cita-cita selanjutnya kalau diberi rezeki pengen pindah Pak. Iya. Tapi nunggu ada masanya lah Bu. Tentunya. Ada masa kalau rezeki, alhamdulillah mungkin bisa pindah. Tapi kalau seandainya tidak bisa pindah, nggak apa-apa. Saya bisa mengabdikan diri di sini Bu. Tentunya Pak, pengennya dimanapun terus mengabdikan diri Pak ya. Benar sekali. Terus kalau untuk ini Pak, masa tuanya udah direncanakan belum Pak? Pengen setelah pensiun pengen seperti apa? Pengen bagaimana? Masa tua saya itu Bu, yang saya impikan itu saya bisa membahagiakan keluarga Bu. Dari ibu, dari istri, dari anak, dari keluarga-keluarganya ini. Sudah itu saya masa tuanya itu saya ingin berbagi Bu, berbagi dari segi moral, ilmu. Saya pokoknya pengen berbagi Bu. Ya. Jadi pengen ini Pak ya, pengen bermanfaat
Iya, bermanfaat untuk semua orang. Semua orang tentunya. Iya. Baik, sahabat rumah di rumah. Iya. Luar biasa sekali motivasi dari Pak Medi, Pak ya. Iya. Pasti Pak sahabat rumah di rumah juga penasaran, Pak. Iya. Penasarannya itu Pak Medi itu pengennya dikenal oleh siswa itu seperti apa, Pak? Apakah sebagai seorang ayah yang mencintai anak-anaknya, atau sebagai guru yang terbaik untuk adik-adik? Pasti Bapak punya role model, Pak. Iya. Pasti Bapak punya inspirasi. Bapak tuh pengen seperti apa, Pak? Seperti itu sebagai guru, role modelnya, Pak. Ada nggak Pak inspirasinya seperti siapa? Ki Hajar Dewantara kah? Siapakah? Ada nggak Pak? Pengen ya seperti itu, Pak. Role modelnya itu lebih ke gini, Pak. Oh, saya itu pengennya menjadi guru misalnya yang baik, yang ngobrolnya santai, atau yang tegas, kayak mana, Pak? Pengennya. Kalau role model itu, Bu, saya itu memberikan inspirasi pada siswa. Memberi inspirasi. Berarti guru inspirator, Pak. Iya, inspirasi untuk siswa. Sudah itu saya tipe guru yang humoris. Oh, jadi pengennya tuh Pak jadi sahabat juga sama anak-anak, Pak ya? Iya, sudah itu menjadi dekat juga dengan anak-anak tadi, Bu, dengan anak-anak. Sudah itu menjadi menguasai materi, Bu. Menguasai materi, sudah itu disiplin dalam pekerjaan itu saya contoh kepada siswa. Jadi Bapak pengen memberikan contoh kalau Pak Medi itu identik dengan guru yang humoris, tetapi tetap serius saat belajar tentu, Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, ngajar di sini mata pelajaran kan beda-beda, Pak. Ada kesulitan nggak, Pak? Atau tantangan gitu, Pak? Tentunya setiap tantangan itu pasti ada, kesulitan pasti ada, Bu. Tapi dengan kesulitan itu saya bisa menetralisir dulu apa kesulitan saya itu. Dengan seandainya saya ada kesulitan, ya tentunya saya bertanya kepada yang lebih pintar. Yang lebih pintar, Pak ya. Iya. Yang bukan lebih pintar, Pak, lebih tepatnya lebih paham duluan. Iya, benar. Yang paham duluan dan berpengalaman. Di samping itu saya cari di browsing tadi di Google tadi, Pak ya. Saya lakukan. Jadi Pak lebih ke apa namanya? Kita jangan sombong dulu, Pak ya. Iya. Kalau kita memang belum mampu, kita akui, jangan gengsi, Pak ya. Iya, benar sekali. Sebenarnya kalau dilihat sahabat rumah, Pak Medi itu identik dengan kerendahan hatinya yang apa adanya. Kalau memang belum mampu belajar, berusaha, Pak ya. Sebenarnya bisa jadi inspirasi, Pak. Karena mengingat anak-anak sekarang nih, Pak, kalau bahasa Palembang itu besar gaya. Benar sekali. Pasti itu. Anak-anak era-era sekarang tuh pasti mereka tuh suka besar-besar gaya ya, teman-teman ya. Karena saya pun merasa demikian, Pak. Malu begini, malu begitu, malu. Kalau dipikir-pikir nggak perlu malu, Pak ya. Iya, benar. Oh ya, Bapak. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Iya. Kalau kita melihat ya sahabat rumah di rumah, dan kami pun mengakui kalau kami ini adalah era Gen Z yang sedang mencari jati diri, Pak. Benar. Lagi berusaha. Siapa tahu sekarang lagi ada yang kuliah FKIP, ada yang kuliah PPG, ada yang kuliah lainnya. Cuma kelemahan kami, Pak, dengan zaman dulu, kalau zaman itu kenapa mentalnya kuat-kuat, Pak ya? Pokoknya itu mentalnya kuat. Iya. Iya, Pak ya. Bapak ngerasa nggak kuat ya waktu itu, Pak? Kuat sekali, terasa sekali. Waktu pengalaman saya SD itu, guru-gurunya itu mungkin kalau kita tidak bisa pasti kena hukum, pakai hukuman, misalkan dipukul. Era itu, Pak ya. Itu era saya. Misalkan kita terlambat berdiri di depan kelas. Berarti ada gap yang jauh, Pak ya, antara ini guru takut sekali guru. Kalau sekarang guru jadi sahabat. Iya benar. Nah, Pak, kami di sini, Pak, sebagai kaula muda. Juga membutuhkan inspirasi dari seorang Pak Medi. Boleh, Pak, motivasinya, Pak, bagaimana agar kami ini, Pak, memiliki jiwa yang besar, tidak gengsian tentunya,
tidak pantang menyerah Iya. seperti Bapak saat itu. Ada nggak Pak motivasinya untuk kami, bagaimana Pak? Pesan saya, motivasi saya ini untuk kaula muda, teruslah belajar, jangan malu bertanya. Sudah itu jadikan diri Anda itu sebagai inspirasi untuk semua orang. Inspirasi. Iya, menjadikan diri kita itu sebagai contoh yang baik untuk semua orang. Menjadikan diri kita itu sebagai motivasi Pak. Motivasi sebagai guru yang tauladan bagi masyarakat dan tauladan, iya. contoh yang baik intinya. Iya. Jadi teman-teman sahabat rumah di rumah, bisa kita simpulkan berbagai macam obrolan kita hari ini. Kalau menjadi diri sendiri itu penting. Iya, benar sekali. Iya. Jadi diri sendiri, mengakui kelemahan diri dan terus mengupgrade Pak ya tentunya. Iya. Seperti Bapak yang awalnya tidak bisa teknologi. Benar sekali. Sekarang lumayan Pak ya, seenggaknya sedikit-sedikit udah mulai bisa Pak ya. Lalu tidak gengsian. Benar. Melihat perjuangan Pak Medi yang sempat berjualan. Iya. Pak ya. Berjualan apa saat itu Pak? Baju? Iya, baju. Baju Pak ya. Iya, jualan baju, lalu semuanya dikerjakan Pak ya. Benar sekali. Sampai akhirnya pengangkatan P3K, PNS. Iya. PNS Pak ya. Iya. Tentu itu merupakan hal yang luar biasa. Benar, iya. Tidak semua orang bisa seperti itu. Iya. Dan yang terakhir menjadi guru inspirasi. Benar sekali. Bermanfaat Pak ya. Bermanfaat. Memberikan contoh yang baik. Iya, gitu, benar. Ya. Baik sahabat rumah di rumah, luar biasa hari ini. Iya. Dan semoga apa yang kita obrolankan hari ini bisa menginspirasi teman-teman sahabat rumah di rumah. Iya. Baik, jangan lupa like, comment, and share video Bapak Zera Medi sebagai wujud dukungan kita agar Bapak lolos pada penganugerahan sayembara guru favorit SD Pak ya? Iya, SD. Se-Kota Palembang tentunya 2003-2024. Baik, saya Jenny dan bersama Pak Medi hari ini kami pamit undur diri. Salam rumah.